Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang terakhir ya. Pertemuan perpisahan. Jadi nanti kita nggak ketemu lagi di semester 2 dan kita baru kemudian ketemu lagi di semester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ingat, kalau Anda ketemu saya, berarti materi kuliahnya adalah materi kuliah logika ya. Jadi saya nggak pernah mengajarkan materi kuliah hafalan ataupun hitungan. Yang ada adalah logika ya. Jadi mainkan logika Anda. Oke, hari ini sudah diatur di meja saya. Mereka yang akan presentasi video 1, 2, dan 3. Video 1 oleh, sekarang giliran perempuan ya, Mbak Ica Prameswari. Oke, yang video 2 Adelia. Oke, video 3 Sarpa. Oke, nah nanti untuk pembahasnya berarti laki-laki ya, pembahasnya laki-laki dan nanti yang memilih narasumber. Oke, silakan Mbak Ica. Ayo kita dengarkan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Prameswari, NIT 2332 4615. Asalnya? Asal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang Sukoharjo ada di sini? Nggak ada. Ada. Oke, nanti tunjuk ya. Oke. Ya, silakan Mbak. Saya akan membacakan poin penting yang relevan dengan politik strategi nasional dalam video 1. Yang pertama, memiliki karakter yang unik dan masing-masing buku memiliki ciri khasnya yang unik, misalnya buku Kumpul Rejo yang memiliki karakter arif spiritual, yaitu menjalankan tradisi yang bernuansa spiritual. Buku Kalam Sari yaitu arif horizontal yang terus-menerus menjaga hubungan mereka dengan para leluhur dan lain-lain. 2. Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yaitu konsolidasi tanah yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pendidikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sebelumnya posisi tidak teratur dan menjadi teratur. 3. Mengoptimalisasi sumber daya manusia dengan sumber daya alam dan juga kegiatan Islam dan ekonomi Islam yang juga mengoptimasi keduanya. 4. Peran STPN yaitu menghadiri rapat koordinasi identifikasi objek dan subjek konsolidasi tanah di kantor pertanahan Kabupaten Sleman serta berpartisipasi dalam penyuluhan konsolidasi tanah di Balai Desa Unggul. 5. Saat terjadi konsolidasi tanah memiliki peran sebagai pelaku atau bagian kerja kolaboratif dalam pelaksanaan konsolidasi, misalnya menghadiri rapat koordinasi identifikasi subjek dan objek konsistensi tanah. Oke, hubungkan Mbak video 1 dengan Polstranas ya. Hari ini kita temanya Polstranas, politik strategi nasional. Hubungan politik strategi nasional dengan pembahasan video 1 dapat terkait dalam konteks pengelolaan bencana, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan wilayah. Politik strategi nasional dapat memberikan arahan dan kebijakan untuk mengatasi dampak bencana seperti erupsi gunung Merapi, termasuk dalam hal konsolidasi tanah, penataan ruang, dan pemulihan ekonomi. Selain itu, strategi nasional juga dapat mempengaruhi kebijakan ekoturisme dan optimalisasi sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan ekonomi wilayah merupakan aspek yang terkait erat dengan strategi nasional. Maka integrasi antara pembahasan di atas dengan politik strategi nasional dapat menciptakan sinergi dalam upaya pembangunan berkelanjutan, pengelolaan bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Merapi dan wilayah sekitarnya. Oke, bagus ya. Sekarang silakan Mbak pilih pembahasnya yang sama-sama Sukoharjo. Iya. Mana orangnya? Mana Sukoharjo? Ayo, Mbak, diri Mas. Silakan. Ya,
boleh komentar. Kalau nggak tahu, nggak bisa. Kalau nggak bertanya, boleh komentar. Apa komentarnya? Tadi kan membahas tentang regulasi ya, yang pertama itu yang berada di daerah Merapi. Apa yang dimaksud dengan ekoturisme di daerah Merapi dan apa saja aspek-aspek yang jadi di sana? Oke, thank you. Silakan duduk. Ya, silakan Mbak. Jadi ekoturisme di lereng Merapi adalah berwisata dengan memanfaatkan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya setempat. Terus objek wisatanya mencakup kondisi alam, interaksi sosial masyarakat, terus aspek ekonomi seperti fasilitas peternakan, serta aspek budaya dan kesenian di sekitar lereng Merapi. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber kami. Oke ya. Sekarang kita sebelum ke narasumber yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa tema kita hari ini adalah Polstranas, Politik Strategi Nasional. Maka kemudian ketika Anda bicara tentang video masing-masing, hubungkan dengan Polstranas. Atau nanti pembahasan juga begitu, hubungkan dengan Polstranas. Kalau Anda mendengar kata politik strategi nasional, maka perhatikan kata politik dan kata strateginya. Politik dalam bahasa Indonesia itu bisa bermakna dua dalam konteks bahasa Inggris, ya, yaitu politik dengan CS, POLTICS, politik itu artinya kekuasaan. Makanya kemudian Anda dengar ada debat capres dalam rangka mendapatkan kekuasaan secara konstitusional. Kemudian politik dalam artian polisi, kebijakan. Dan kemudian strategi itu bicara tentang program jangka panjang. Maka kemudian Anda hubungkan, misalnya di video 1, apa hubungannya pembangunan atau LC, Land Consolidation di lereng Merapi dengan politik strategi nasional. Maka Anda bisa bilang bahwa lereng Merapi yang dikelola dengan baik itu dilaksanakan berdasarkan politik strategi nasional. Misalnya apa? Dalam konteks kekuasaan, kewenangan kan ada di pemerintah pusat, terutama dalam hal penanggulangan bencana. Maka langkah awal pemerintah DIY adalah langkah awal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta meminta agar bencana Merapi itu dipandang sebagai bencana nasional. Ketika itu dipandang sebagai bencana nasional, maka menjadi mudah turun bantuan dari pemerintah pusat. Itu tekniknya. Jadi bagaimana pemegang kekuasaan lokal berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemegang kekuasaan pusat. Dan itu kemudian bicara politik itu, ya. Bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kebijakan. Dan itu nanti kemudian dirancang dalam sebuah strategi, makanya kemudian ada strategi jangka panjang. Strategi jangka panjangnya adalah wilayah kawasan rawan bencana tidak boleh dihuni oleh masyarakatnya. Masyarakat menghuni di daerah yang aman, itu disebut sebagai hunian tetap. Kawasan rawan bencana boleh digarap tapi tidak boleh dihuni. Dan itu pun dengan catatan evakuasi harus segera dilaksanakan ketika ada tanda Merapi meletus. Maka kemudian disiapkan jalan besar agar kemudian TNI dan Polri bisa segera naik dan turun untuk mengevakuasi warga. Itu ya. Jadi itu hubungan video 1 dengan Polstranas. Oke, sekarang kita panggil narasumber kedua, Mbak Adelia. Silakan Mbak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fadila, NIP 233245992, asal dari Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Siapa yang dari Lubuk Linggau di sini selain beliau? Ada nggak? Ya. Oke, siap. Jadi, di sini saya akan menyebutkan 5 poin yang relevan tentang politik strategi nasional yang bersangkutan dengan video 2. Ya. Yang pertama, menegakkan keberlanjutan untuk memastikan stabilitas dan kemajuan jangka panjang dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kedua, bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan warganya, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, fokus pada pengutamaan dan pemanfaatan opsional sumber daya alam manusia dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan nasional. Keempat, melibatkan
posisi negara di tingkat global dan mengatasi tantangan bersama. Kemudian yang kelima, memastikan inklusivitas dan keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan manfaat pembangunan. Oke, kita ngobrol sedikit. Yang Anda sampaikan barusan itu fenomena di video 2 atau kajian Anda tentang Polstranas? Kajian yang saya sampaikan di video 2. Ya. Di bagian mana itu terhubung? Di bagian mana kajian Polstranas itu terhubung dengan video 2? Contohnya apa? Di bagian mana kajian Polstranas yang Anda lakukan itu terhubung dengan video 2? Di poin yang mana? Yang poin dari pihak kepada pihak lain, seperti Video 2 itu tentang transmisi ya, transmisi nilai-nilai pertanahan di Kabupaten Magetan, betul? Ya. Di bagian mana dari peristiwa transmisi itu yang terkait dengan kajian Anda tentang Polstranas? Kajiannya sudah betul, tapi saya belum menemukan titik sambung antara kajian Anda dengan video 2. di bagian motif tindakan dan perilaku serta ketepatan dan relevan mengenai basis transmisi nilai pertanahan. Contohnya apa? Pada peristiwa yang mana? Pada peristiwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memastikan pertanian dan penggunaan tanah. Oke, kayaknya belum nyambung gitu ya. Ketika bicara tentang transmisi nilai-nilai pertanahan, Anda tahu nggak maksudnya apa itu transmisi nilai-nilai pertanahan? Memindahkan toh. Nah, di bagian mana dari peristiwa itu yang nyambung dengan Polstranas? Polstranas bicara apa, kemudian transmisi bicara apa, nah titik sambungnya di mana? Bisa? Di pembangunan ekonomi, keamanan pangan. Coba, sekarang kita cari titik sambung ya. Transmisi nilai-nilai pertanahan bicara tentang apa? Nanti di sini dihubungkan dengan yang ini. Transmisi dulu, transmisi nilai-nilai pertanahan itu bicara tentang apa? Kita sedang mencari titik sambung antara transmisi nilai pertanahan dengan Polstranas ya. Bisa? Oke, kalau gitu saya bantu ya, supaya nggak lama. Transmisi nilai-nilai pertanahan itu bicara tentang bagaimana mengubah masyarakat. Masyarakat diubah. Contoh, saya sering kasih contoh yang mudah. Pada awalnya masyarakat kan tidak menghormati alas hak. Anda sudah belajar hukum tanah belum? Sudah? Ketika Anda bikin sertifikat, itu kan harus ada alas haknya. Ketika Anda bikin sertifikat harus ada buktinya. Buktinya itu kan bisa kwitansi sudah jual beli, bisa surat di bawah tangan itu para pihak yang jual beli tanda tangan, kemudian diketahui Pak RT atau Pak Lurah, bisa juga akte jual beli. Itu namanya alat bukti hak. Itu namanya dokumen. Nah, selama ini masyarakat itu kan tidak menghormati alat bukti hak. Jadi kalau dia jual beli aja, saling percaya, ada kamu kasih duit saya kasih tanahnya, selesai, nggak ada bukti, nggak ada kwitansi, nggak ada surat di bawah tangan, nggak ada akte jual beli, saling percaya. Nah itu kan nilai-nilai masa lalu, ya, nilai-nilai masa lalu. Nah nilai-nilai masa lalu itu kalau dibawa ke zaman sekarang itu nggak bisa diikuti. Kenapa? Karena bisa aja ada pihak lain yang mereka berbuat seolah-olah terjadi transaksi atas tanah itu. Misalnya saya sebetulnya jual beli sama beliau, tapi karena saya saling percaya nggak punya surat.
Kemudian muncul dia dengan dia, bicara bertransaksi seolah-olah mereka jual beli tanah yang sama, kemudian mereka bikin surat. Maka ketika masuk pengadilan yang menang ini, yang kita berdua ini gagal. Nah, jadi nilai-nilai masa lalu itu kan tidak menghormati alat bukti HAM. Kemudian datang intervensi dari kantor pertanahan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menghormati alat bukti HAM. Sebab kalau Bapak Ibu tidak menghormati, nanti ketika di pengadilan Bapak Ibu akan kalah ketika berkonflik. Ada pihak lain yang punya alat bukti, Bapak Ibu nggak punya alat bukti. Maka kemudian kan masyarakat sadar, oh iya. Maka kemudian mereka, oh kalau gitu saya harus menghormati alat bukti, saya harus simpan alat buktinya, harus buat alat buktinya. Itu kan berubah ya, dari tidak menghormati menjadi menghormati. Kenapa bisa berubah? Karena ada transmisi, ada value, ada nilai yang disampaikan oleh teman-teman Kantah ke masyarakat. Nah, transmisi nilai-nilai pertahanan itu begitu. Mengubah, mentransformasi masyarakat dari yang awalnya tidak menghormati menjadi menghormati, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia. Itu transformasi. Nah, transformasi seperti itu kan dalam rangka membangun bangsa. Nah, itu sebetulnya nanti relevan dengan strategi jangka panjang itu. Kan kalau Anda bicara tentang politik strategi nasional, ada politik yang artinya kekuasaan dan kemudian artinya kebijakan, dan ada strategi jangka panjang. Apa strategi jangka panjangnya? Seluruh bidang tanah di Indonesia harus bisa dipetakan dan harus tidak lagi bernuansa konflik. Artinya konfliknya harus diredam sedemikian rupa. Itu titik sambungnya. Ya. Titik sambungnya adalah di transformasi masyarakat. Polstranas berusaha melakukan transformasi masyarakat agar masyarakat berkemajuan. Kemudian transmisi nilai-nilai pertanahan juga begitu, mentransformasi masyarakat agar masyarakat berkemajuan dalam konteks pertanahan. Itu titik sambungnya antara video 2 dengan Polstranas, yaitu melakukan transformasi masyarakat, diubah cara berpikirnya, mindsetnya, gitu ya. Oke, gitu ya. Sekarang kita, siapa pembahasannya, Mbak? Oh ya, silakan Mas. Silakan sharing apa aja. Saya ingin bertanya terkait video 2, bagaimana politik strategi nasional dapat mempengaruhi implementasi dan transmisi nilai-nilai pertanahan di Magetan. Oke. Bagaimana politik strategi nasional dapat mempengaruhi transmisi ya? Dengan cara mewujudkan transmisi nilai-nilai pertanahan berupa pengertian nilai pertanahan masa lalu dan kemudian digantikan dengan transmisi masa sekarang, serta fokus pada pembangunan dan pemanfaatan opsional yang ada di Kabupaten terlibat. Oke, saya tambahkan ya. Jadi kalau beliau kan tanyanya, pindah mikrofon. Beliau bertanya tentang bagaimana pengaruh bagaimana pengaruh Polstranas terhadap transmisi nilai-nilai pertanahan. Maka Anda harus bisa lihat, tadi saya sudah bilang, bicara tentang kekuasaan politik, ya. Bicara tentang kekuasaan itu berarti Anda bicara tentang para pemegang kewenangan. Dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, terus sampai ke level desa. Di level kabupaten kan pemegang kewenangan bicara tentang pertanahan, kantor pertanahan. Tetapi kantor pertanahan nggak bisa ngomong sesuka hati. Dia harus tunduk pada teman-teman di Kanwil BPN. Teman-teman di Kanwil BPN harus tunduk pada kementerian. Kementerian harus tunduk pada kebijakan presiden. Itu yang kemudian mempengaruhi apa yang harus disampaikan oleh teman-teman di kantor. Mana yang harus relearning, mana yang harus unlearning, dan mana yang harus learning. Jadi ada 3 poin. Learning, unlearning, dan relearning. Learning, mengajarkan. Tadi yang disampaikan, dulu mereka mungkin nggak tahu kalau bikin tanda batas itu harus menggunakan patok batas atau tugu itu. Dulu mereka bikin patok batas pakai tanaman, sehingga kemudian kalau tanamannya membesar, batasnya nyebrang ke tanah orang. Itu learning, diajarkan. Begini Bapak Ibu sekalian kalau bikin tanda batas. Kemudian itu yang learning. Yang unlearning, pola-pola masa lalu yang mengabaikan alat bukti dan sebagainya, itu diubah. Itu yang dibilang unlearning, dipotong. Dulu kami saling percaya kok. Oke, saling percaya, tapi kemudian itu harus diubah, dihentikan, di unlearning. Hasil belajar masa lalu dihapus, diganti pelajaran yang sekarang. Apa itu? Saling percaya oke, tapi alat bukti tetap jalan. Itu kemudian relearning. Relearning itu dikuatkan kembali.
Dulu mereka sudah rukun, sudah musyawarah, guyup. Nah sekarang diperkuat. Apa itu asas kontradiktor delimitasi? Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengukur bidang tanah, disaksikan oleh tetangga batas. Itu asas kontradiktor delimitasi. Itu bagian dari musyawarah. Dulu sudah ada, sekarang diperkuat. Ya, jadi ada learning, unlearning, relearning. 3 unsur itu baru bisa dijalankan dengan mengikuti petunjuk BPN Pusat, dan kemudian BPN Pusat tentu mengikuti petunjuk dari kebijakan Presiden. Itu yang kemudian nanti muaranya adalah bidang-bidang tanah di Indonesia bisa dipetakan dan tidak lagi bernuansa konflik atau tidak lagi berpotensi konflik. Itu ya, jadi itu hubungan antara Polstranas dengan atau pengaruh Polstranas terhadap transmisi nilai-nilai pertanahan. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber 2. Terima kasih. Berikutnya narasumber 3, Sarfa. Ini ya, Sarfa ya. Terakhir. Ayo kita dengarkan. Silakan, Mbak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarfa Nabila Sukarma, NIT 2332461 dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Yang satu daerah ada? Yang satu daerah? Satu provinsi ada. Mana? Mana, Pak? Pimpinan dan Oke. Ya, tanggung jawab ya. Ya, silakan. Pada di sini saya menyampaikan 5 poin dari video ketiga yang berjudul relasi kuasa dalam strategi pertanahan di Desa Trijalan. Poin yang pertama, relasi kuasa. Pemerintah Desa Trijalan menjalankan konsep power lesson dan menjalankan 2 sisi, yaitu power to atau sisi memperdayakan dan power over atau sisi mendominasi. Konsep ini bertujuan agar visi dan misi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Trijalan bisa terlaksana dengan baik. Visi misi Desa Trijalan yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni di Desa Trijalan. Kemudian yang kedua, strategi pertanahan. Di Desa Trijalan, strategi pertanahannya dibagi 4, yaitu strategi penguasaan tanah, strategi kepemilikan tanah, strategi penguasaan tanah, dan strategi pemanfaatan tanah. Strategi pertanahan yang mereka lakukan dengan melaksanakan land reform lokal. Sepanjang ia adalah pemilik sawah, maka ia wajib menyerahkan hak garap atas tanah sebesar 1/6 luas tanahnya kepada buruh. Strategi pemilikan tanah di desa ini menerapkan strategi bahwa orang luar desa tidak boleh membeli tanah di Desa Trijalan. Strategi penggunaan tanah di Desa Trijalan mengutamakan pertanian. Strategi pemanfaatan tanah di Desa Trijalan menerapkan atau mengutamakan tanaman padi dan kedelai sebagai produk unggul. Kemudian yang ketiga ada revitalisasi kesadaran agraris, yaitu kesadaran tentang hal-hal yang terkait dengan agraria atau pertanian. Kesadaran agraris yang berhasil dibangun di Desa Trijalan adalah para petani di desa sadar bahwa mereka harus mampu meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang keempat, revitalisasi solidaritas agraris adalah rasa senasib sepenanggungan antar stakeholder dan kesiapan untuk saling membantu. Solidaritas agraris sudah ada sejak lalu, tetapi kemudian terabaikan dan harus direvitalisasi kembali oleh pemerintah desa. Kemudian yang kelima, revitalisasi kebudayaan agraris, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan stakeholder, terutama dalam hal agraris. Ukuran kebudayaan agraris dilihat dari kemampuan pencapaian visi dan misi di Desa Trijalan. Kaitan video 3 dengan 5 poin dengan konsep politik nasional. Yaitu kaitannya dengan politik strategi nasional, yaitu kan dalam politik strategi nasional ini mempunyai target yang mencakup aspek mulai dari ekonomi, keamanan, diplomasi, teknologi hingga keberlanjutan lingkungan. Nah di video 3 ini kita bisa melihat targetnya yaitu target ekonomi, yaitu dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian mereka dengan produk unggul, padi dan kedelai. Mereka akan menjual itu ke para pembeli dan itu akan meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Kemudian ada keamanan, yaitu dapat dilihat dari visi dan misi Desa Trijalan.
mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Di sini kalau nggak ada keamanan, maka visi dan misi dari desa ini tidak akan terwujud. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan dari satu provinsi saya kepada Bu Ikram. Maaf ya, saya serahkan kembali ke Bapak. Ya, saya berharap semua yang putri suaranya seperti beliau ya. Sehingga kemudian yes, semangat gitu ya. Sudah latihan militer belum? Belum ya. Nanti kalau latihan militer penting itu suara itu. Kemudian saya ingin tunjukkan hubungan ya, tadi yang disampaikan beliau tentang hubungan antara video 3 dengan Polstrana, saya pikir sudah oke, cuma saya ingin garis bawah. Anda kan lihat ya di video 3 itu ada politik dalam artian kebijakan, ada strategi. Kan ada strategi pertanahan di level desa. Jadi Polstranas itu kan bertingkat. Ada Polstranas level pusat, level provinsi, level kabupaten, kecamatan, sampai ke level desa. Nah di level desa itu ada kebijakan juga, ada polisi, ada politik ya. Misalnya ketika kepala desa menggunakan power to dan power of itu bagian dari kebijakan, bagian dari politik. Kebijakan ketika dia memutuskan oh ini harus diberdayakan, oh ini harus didominasi, itu kebijakan. Dengan dasar apa kebijakan itu diambil? Dengan dasar kekuasaan. Kan dia berkuasa sebagai pemimpin wilayah. Kemudian ada strategi pertanahan, ada strategi penguasaan tanah, ada strategi pemilikan tanah, strategi penggunaan tanah, dan strategi pemanfaatan tanah. Itulah hubungan. Jadi kalau nanti Anda ujian saya tanya misalnya, jelaskan bahwa kondisi pertanahan di desa Perigelan relevan dengan Polstranas. Anda harus jelaskan begitu ya. Harus jelaskan mana yang politiknya, mana yang levelnya, mana yang level desa, mana yang level pusat. Oke, sekarang silakan membahas ya, yang satu provinsi ya. Ya, mana yang satu provinsi? Ada? Ya, satu provinsi? Ya, silakan bahas. Dari 5 poin yang dijelaskan sama Mbak Lala tadi, saya mengambil poin yang kelima yaitu revitalisasi kebudayaan agraris. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Anda tentang revitalisasi kebudayaan agraris di daerah tersebut yang berkaitan dengan stakeholder yang dijelaskan sama saudari tadi. Terus itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi revitalisasi kebudayaan agraris tersebut yang berkaitan dengan stakeholder? Karena stakeholder itu yang saya tahu itu kalau dalam perusahaan itu kan mencakup pemegang saham, terus itu karyawan, dan apa saja faktor tersebut stakeholder. Oke, sebelum saya serahkan ke narasumber, ada yang harus saya luruskan tentang istilah ya. Bukan kebudayaan agraris, tapi keberdayaan agraris. Karena kan semangatnya pemberdayaan. Keberdayaan agraris artinya secara agraris mereka berdaya gitu ya. Oke, silakan Mbak. Faktor-faktor. Ini saya menanyakan faktor-faktornya, kenapa dia harus direvitalisasi pemberdayaannya. Sebenarnya pemberdayaan agraris itu sudah ada sejak lama di desa Perigelan, tetapi karena seiring berkembangnya zaman dan seiring berjalannya waktu, jadinya pemberdayaan agraris itu terlupakan oleh masyarakat desa Perigelan. Dan pemerintah desa itu harus mengingatkan kembali tentang, harus merevitalisasi kembali tentang pemberdayaan agraris tersebut. Begitu Bang Vicky kita. Jadinya saya akan serahkan ke Bapak. Ya, gimana? Karena begini Pak, karena yang dijelaskan sama dia tadi kan karena dalam hasil penelitian yang saya lakukan itu pemberdayaan agraris itu kan bahwa menjelaskan di daerah Perigelan itu belum mampu karena masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka membangun keberdayaan agraris. Dan apa masalahnya sehingga terhambat untuk membangun keberdayaan di daerah Perigelan sendiri? Dan tadi saya sudah jelaskan ukuran pemberdayaan agraris dilihat dari kemampuan pencapaian visi dan desa di desa Perigelan. Jadinya mungkin saja faktor-faktor yang menyebabkan pemberdayaannya kurang itu karena visi dan misinya seperti keadilan dan kesejahteraan itu
belum tercapai, kurang di desa tersebut. Begitu Mas. Oke. Pertama saya ingin jelaskan tentang stakeholder ya. Tadi kan Anda tanya tentang stakeholder. Jadi kalau dalam konteks keberdayaan agraris di Desa Prigelan, stakeholdernya itu 3. Pertama, kulian. Yang kedua, buruh kulian. Yang ketiga, pemerintah desa. Itu stakeholder. Jadi para pihak yang berkepentingan ya. Kemudian ini ada jawaban bagus dari Mbak Ica ya. Saya bacakan dari Mbak Ica ini. Revitalisasi keberdayaan agraris yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan di desa untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial di Desa Prigelan. Sekarang mari kita bedah keadilan. Bicara tentang keadilan itu Anda tentu paham ya, ada keadilan distributif, ada keadilan kontributif. Nanti lihat filsafatnya Aristoteles. Anda cari buku filsafat, baca filsafat Aristoteles. Beliau menyebutkan tentang keadilan distributif dan keadilan kontributif. Anda boleh bicara tentang keadilan kontributif kalau sudah ada keadilan distributif. Anda nggak boleh ngomong keadilan kontributif kalau Anda nggak bicara tentang keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Keadilan distributif adalah ketika setiap pihak memiliki alat produksi. Saya ulang kalimatnya. Keadilan distributif adalah ketika semua pihak memiliki alat produksi. Nggak boleh ada orang yang tidak memiliki alat produksi. Tanah itu alat produksi. Kalau sampai ada petani yang tidak punya tanah, itu berarti keadilan distributifnya belum terpenuhi. Maka kemudian dilaksanakan program pemenuhan keadilan distributif. Apa itu? Land reform lokal. Mereka yang tidak punya tanah diberi tanah oleh mereka yang punya tanah. Berarti keadilan distributifnya terpenuhi. Sesudah itu baru kita bicara tentang keadilan kontributif. Setiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Yang rajin dapat besar, yang malas dapat sedikit. Tapi kan alat produksinya ada, gitu ya. Itu tentang keadilan, itu kan diperbaiki. Itu disebut sebagai revitalisasi keberdayaan agraris. Kemudian tentang kesejahteraan. Kalau sudah ada alat produksi, kan besar kemungkinan mereka bisa mendapatkan kesejahteraan. Yang sering saya bilang itu ada 4 kesejahteraan ya. Kesejahteraan ekonomi ketika pendapatannya meningkat. Kesejahteraan psikologis ketika mereka tenang bekerja. Kesejahteraan sosial ketika mereka rukun, harmoni dengan masyarakat sekitarnya. Kesejahteraan apalagi? Budaya ketika mereka bisa mengekspresikan value, nilai-nilai kehidupan tradisionalnya. Itu kesejahteraan. Kemudian harmoni. Kalau itu sudah tercapai, baru harmoni. Tidak ada harmoni kalau tidak adil. Tidak ada harmoni kalau tidak sejahtera. Jadi harmoni itu syaratnya adalah harus adil dan sejahtera. Itu yang dimaksud oleh revitalisasi keberdayaan agraris. Ini ditulis oleh Mbak Ica. Ya, nanti kalau ingin konfirmasi, tanya ke Mbak Ica ya. Oke, saya pikir gitu ya. Mudah-mudahan memuaskan. Aplaus buat narasumber 2 kepada pembahas. Terima kasih. Naskah. Oke, thank you. Yuk, sekarang kita lihat di WA Group supaya kita bisa segera pulang ya. Jam berapa sekarang? Jam 4. Oke. Lihat WA Grupnya, kemudian lihat PowerPoint-nya. PowerPoint pertemuan 7. Saya nggak akan bacakan semua, karena kalau dibacakan semua lama sekali waktunya. Saya akan ambil poin-poin pentingnya saja ya. Misalnya kita bicara tentang pengertian strategi, karena kita seringkali rancu ya, dengan konsep strategi. Mari kita lihat di slide ketiga. Anda lihat slide ketiga, istilah strategi. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, yang artinya the art of general. The art of the general. Jadi seni berperangnya para jenderal itu disebut sebagai strategi. Ya. Kemudian Karl von Clausewitz menyatakan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Itu makanya kemudian diambil dari terminologi militer yang kemudian masuk ke sipil. Jadi sebetulnya nanti itu bicara tentang program jangka panjang kira-kira gitu ya. Nah kemudian ada strategi nasional dan ada politik nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional, sedangkan politik nasional adalah kebijakan. Jadi politik nasionalnya ditetapkan dulu baru kemudian muncul strateginya. Kebijakannya apa dulu nih? Oh misalnya kebijakan membangun Indonesia Timur. Baru kemudian muncul strateginya untuk membangun Indonesia Timur, perlu dikembangkan infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, itu politik dan strategi. Kemudian Anda bisa lihat tentang stratifikasi politik nasional. Jadi ada tingkat-tingkatannya itu ya. Ada kebijakan puncak, ada kebijakan umum,
ada kebijakan khusus, ada kebijakan teknis, ada kebijakan di daerah. Ada 5 levelnya. Mari kita lihat. Kebijakan pusat, kebijakan puncak bersifat menyeluruh dan nasional yang meliputi kebijakan untuk mengatasi masalah makropolitik bangsa dan negara. Kebijakan umum bersifat menyeluruh dan nasional yang meliputi strategi guna mencapai tujuan nasional. Jadi Anda bisa lihat kebijakan puncak, kebijakan umum. Apa bedanya? Kebijakan umum ada nuansa strateginya, sudah bersifat teknis. Kebijakan puncak bersifat makro. Yang Anda pahamnya bersifat makro, artinya belum terlalu teknis. Kalau sudah agak teknis itu kebijakan umum. Tapi bukan kebijakan teknis ya, karena nanti kebijakan teknis ada sendiri. Kemudian masuk kebijakan khusus. ATR BPN itu kebijakan khusus. Artinya kebijakan di bidang pertanahan. Kementerian Lingkungan Hidup itu kebijakan khusus. Jadi sesuai dengan kementerian masing-masing. Jadi itu kebijakan khusus. Ya. Kemudian ada lagi kebijakan teknis. Kalau Anda perhatikan di setiap kementerian sesudah ada Pak Menteri itu ada dirjen. Dirjen itu kebijakan teknis. Jadi menteri ngambil kebijakannya secara yang khusus, kemudian kebijakan teknisnya diambil oleh para dirjen. Makanya kemudian di ATR BPN ada dirjen tata ruang, ada dirjen penataan pertanahan, dirjen tata ruang ngurusin tata ruang. Nanti ada dirjen penataan pertanahan ngurusin reforma agraria dan lain-lain. Itu sudah kebijakan teknis. Kemudian ada kebijakan di daerah ditangani para gubernur dan para bupati. Itu. Nah, kemudian kalau bicara tentang Polstranas itu ada pembidangan ya. Anda bisa lihat di slide 8 dan seterusnya. Ada bidang hukum, bidang ekonomi dan lain-lain. Kemudian di PowerPoint itu di slide ke-12 saya coba tunjukkan pada Anda bahwa kalau kita ngomong tentang transmisi nilai pertanahan itu ada hubungannya. Saya coba tunjukkan hubungan antara Polstranas dengan buku yang transmisi nilai pertanahan yang di Magetan itu. Sudah itu saya pikir cukup ya. Nanti selebihnya Anda baca sendiri. Saya ingin sebelum tutup pertemuan kita, saya ingin ingatkan tentang UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester nanti 4 soal. Ya. Ada 4 soal. Jadi kemudian apa yang harus Anda baca? Yang harus Anda baca PowerPoint dan yang saya posting di WA Group itu. Kan setiap pertemuan saya posting, misalnya wawasan Nusantara, bla bla bla. Ada narasinya, ada deskripsinya. Nah nanti itu Anda baca aja. Jadi nasihat saya jangan dihafal, tapi dibaca. Anda baca saja sambil santai, sambil minum kopi, sambil makan cemilan, baca. Jangan jadi beban. Kemudian nanti masuk ruang ujian, yang penting jangan nyontek. Karena kalau nyontek kan saya wajib ngasih nilai itu. Tapi kalau Anda nggak nyontek, suka-suka saya mau ngasih nilai apa. Ya? Maka nasihatnya jangan nyontek. Kalau Anda tidak nyontek, Anda jawab semampu Anda. Kalau nanti nilainya kurang, saya ambil dari sini. Oleh sebab itu nasihatnya adalah bagi Anda yang belum menyerahkan tugas, segera serahkan. Karena nanti itu berguna untuk mendongkrak nilai Anda. Ingat rumusnya, usahakan IPK Anda 3. Sapu bersih semua. Kalau jangan bilang, Pak, mata kuliah ini nggak ada yang susah. Saya kan alumni. Saya tahu mata kuliah di STPN nggak ada yang susah. Yang penting mainkan logika. Ya? Ikuti semua ketentuan. Kalau dosen ngasih tugas, kerjakan. Karena itu juga menjadi poin penting buat mereka. Dosen-dosen yang lain juga begitu sama kayak saya. Ya, jadi usahakan itu. Dan kemudian, Pak Haris gimana kalau tiba-tiba hari itu saya blank? Kan kita nggak tahu ya nasib orang. Hari itu mungkin dia salah minum obat, blank. Nah, kalau blank, ngarang. Ya, jangan mencontek, jangan gara-gara, oh saya kan blank, terpaksa dia nyontek. Kalau nyontek, dua-duanya dimarahi. Dua-duanya dapat nilai. Kasihan yang dicontek oleh Anda itu. Dan jangan nyontek pakai kertas juga. Para pengawas itu sudah ahli, mereka puluhan tahun menangani mahasiswa, jadi mereka sudah hafal itu. Ya, jadi jangan nyontek. Lebih baik ngarang, mainkan logika, selesai. Gitu ya, saya pikir cukup ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore dan terima kasih.